Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Melalui video yang singkat ini, saya berharap pemuda dan pemudi milenial saat ini dan dapat memahami betapa penuh darah dan perjuangan para pendahulu dalam memperjuangkan sejengkal tanah. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Penetapan ini tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 316, Tahun 1959 yang disahkan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Lantas, mengapa 10 November dijadikan Hari Pahlawan? Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tonton hingga akhir video ini, agar lebih paham. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Baiklah, kita lanjutkan. Sejarah Hari Pahlawan Nasional bermula dari perlawanan Arek Suroboyo pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan Sekutu Brigade 49 yang dipimpin oleh Brigjen Malabi ke Surabaya. Pada awalnya, kehadiran pasukan Sekutu disambut gembira oleh rakyat Surabaya. Mereka berharap dapat bekerja sama dengan Sekutu dalam menjaga ketentraman dan keamanan Indonesia. Akan tetapi, kenyataan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasukan Sekutu mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dan berbalik menyerbu penjara Kalisosok dalam usaha membebaskan tahanan Belanda. Mereka kemudian menduduki pos-pos penting, seperti gedung, bank, kantor pos, pangkalan udara, dan lain-lain. Tindakan pasukan Sekutu membuat rakyat Surabaya tersinggung dan marah. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1945, rakyat Surabaya menyerbu pos-pos Sekutu bermodalkan senjata seadanya. Pada saat itu, pertempuran diiringi dengan peristiwa tembak-menembak antara rakyat Surabaya dengan tentara Sekutu. Dalam insiden itu, Jenderal Malabi yang kala itu memimpin Sekutu, tewas, setelah terkena tembakan pemuda Surabaya. Mengutip dari buku Wahana Ilmu Pengetahuan Sosial oleh Sigit Widiantoro, dan kawan-kawan, tewasnya Malabi ternyata tidak membuat pihak Sekutu sadar dan kembali kepada tugas awal. Mereka malah mendatangkan pasukan baru yang dipimpin oleh Maijen Ece Manserg. Dalam catatan sejarah disebutkan, Manserg bersikap gegabah dalam menyikapi situasi di Surabaya. Ia menulis surat kepada Gubernur Era Suryo dan menuduh rakyat Surabaya telah menghalang-halangi tugas pasukan Sekutu. Pada tanggal 9 November 1945, Manserg mengultimatum rakyat Surabaya dengan memerintahkan semua pemimpin dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, mereka harus menyerahkan diri dan mengangkat senjata di atas. Ultimatum itu tidak diindahkan rakyat Surabaya. Secara serentak, mereka siap memberi jawaban berupa perang kepada pihak Sekutu. Komandan Pertahanan Kota Surabaya mengundang seluruh kekuatan rakyat untuk mempertahankan Surabaya. Lewat radio, Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat mereka. Pertempuran hebat tersebut berlangsung selama 3 minggu. Akibatnya, sebanyak 6.000 rakyat Surabaya gugur di medan perang. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional. Bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7 hingga 13 Februari 1946. Banyak pahlawan yang gugur di sini, termasuk Bung Tomo, Maijen Sungkono, dan Muhammad Mangundiprodjo. Karena alasan itu, pertempuran Surabaya yang berlangsung pada tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kini, kota Surabaya pun dikenal sebagai Kota Pahlawan. Demikian, ulasan singkat tentang perjuangan rakyat Surabaya, dan ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini hingga selesai. Salam sehat. Dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka.